Tahun baru 2025 sudah di depan mata, tapi masyarakat sudah harus bersiap mengencangkan ikat pinggang. Setelah rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%, situasi dunia kerja di Indonesia justru semakin suram. Pemerintah mengungkap sepanjang tahun 2024 ada 80.000 pekerja di PHK dan puluhan perusahaan diprediksi akan memangkas jumlah karyawan tahun depan. Berapa? 80 ribuan, ya. Belum lagi kemarin ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Sepanjang tahun 2024 Indonesia diterpa badai PHK. 80.000 orang kehilangan pekerjaannya. Tidak hanya berdampak terhadap penghasilan, tapi juga mengguncang perekonomian keluarga. Tahun 2025 ancamannya bahkan lebih besar karena puluhan perusahaan dari berbagai sektor diprediksi akan mengurangi karyawan. Apakah kita siap menghadapi gelombang ini atau justru jadi korban berikutnya? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi bersama saya Priscilia Claudia. Di penghujung tahun 2024, situasi dunia tenaga kerja Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang 2024 sedikitnya 80.000 orang kehilangan mata pencaharian. Dan angka ini diprediksi akan terus membengkak seiring banyaknya perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Salah satunya, raksasa tekstil Asia Tenggara, PT Sri Isman Rejeki atau Sritex. Setelah Mahkamah Agung menolak kasasi dan menginkrahkan putusan pilot perusahaan, kini nasib belasan ribu pegawai Sritex beserta keluarganya berada di ujung tanduk. PT Sritex diputus pilot pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang. Padahal saat itu pabrik masih berproduksi dan beraktivitas normal. Kecewa atas putusan MA, kini belasan ribu pegawai pun berencana menggelar aksi di Jakarta, mengetuk hati pemerintah untuk menyelamatkan Sritex. Melawan pilot, Sritex pun mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Maka sebetulnya kita sudah berjalan. Kita akan maju ke peninjauan kembali PK. Ikuti aspirasi dari seluruh karyawan yang menginginkan mereka bisa tetap berusaha, bisa bekerja di Sritex. Data Kementerian Tenaga Kerja per September 2024 mencatat sektor industri yang paling terdampak adalah sektor manufaktur dengan jumlah PHK sebesar 24.013 orang. Selanjutnya, sektor jasa dengan jumlah PHK 12.853 orang dan diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan yang memutus pekerjaan hampir 4.000 orang. Tapi siapa sangka tahun ini PHK tak hanya menerpa para pekerja di level pabrik. Para pekerja di sektor teknologi seperti startup dan juga profesional seperti media yang sebelumnya relatif aman kini juga tak luput dari PHK. Tempat kami sih belum ya, cuma mungkin di kakak saya itu sudah mulai mengalami pengurangan. Itu perusahaan luar pun juga udah mulai mengurangi karyawannya untuk efisiensi. Kayak di Antv kemarin itu kan udah banyak. Kebetulan aku juga beberapa kali jadi korban PHK gitu. Jadi mungkin itu sangat meresahkan sih kalau buat aku. Kalau badai PHK itu. Agak aneh sih menurut saya di tengah ekonomi yang lagi lesu seperti ini, naikin PPN ya itu akan lebih menurunkan buying power masyarakat sih nantinya sih. Jujur takut ngefek juga ke perusahaan karena maksudnya jadi salah satu sumber utama juga kan untuk karyawan kita nih, kita bergantung sama perusahaan. Nah takut juga dari customer karena kita berhadapan dengan customer, pemasukan juga bergantung sama customer, pemasukannya itu. Nah kita takutnya karena PPN itu naik, harga naik juga itu mempengaruhi daya konsumtif dari customer ke perusahaan kita tuh berkurang. Apalagi sekarang persaingannya selain umur juga kan sama pengalaman dan lain-lain. Kalau untuk ketakutan sendiri pasti apalagi udah terbatas sama umur sama pengalaman dan harus upgrade skill untuk kedepannya. Kalau PHK besar-besaran kayak gitu kan nantinya bakal sulit lagi buat cari kerja. Puluhan ribu di sini, Sritex yang berjalan sampai dengan hari
ini. Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer mengungkap biang kerok dari gelombang PHK massal. Ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Nah makanya memang ada beberapa kritikan soal sumber dari masalah ini, bahwa sumbernya itu adalah Permendak nomor 8, lalu meringankan yang namanya impor barang jadi. Kritik Wamenaker atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 yang diteken Mei lalu oleh Zulkifli Hasan itu bukan hal baru. Peraturan berisi ribuan halaman dan lampiran itu sebelumnya juga banjir kritik dari kalangan pengusaha hingga Kementerian Perindustrian karena justru mengatur relaksasi alias pelonggaran perizinan impor untuk sejumlah barang, yakni barang modal, barang tidak baru, bahan baku, bahan penolong, bahan konsumsi, barang jadi dan barang tertentu. Peraturan ini juga menghapus syarat pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian untuk mempermudah impor sejumlah barang, seperti barang elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesorisnya, hingga tas dan katup. Meski aturan ini dibuat untuk mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan dan memudahkan proses impor, tapi nyatanya justru mengancam industri lokal dan kini bahkan disebut jadi sumber masalah PHK. Kementerian Tenaga Kerja pun kini meminta Kementerian Perdagangan untuk merevisi peraturan itu. Tapi, jika disebut-sebut biangnya peraturan Menteri Perdagangan yang melonggarkan kebijakan impor, kenapa para pekerja dari sektor teknologi hingga profesional seperti media juga ikut kena getahnya? Angka PHK ini sebenarnya masih beresiko meningkat dan tidak semua tercatat. Jadi artinya jika sekarang 80.000 misalnya yang di PHK, tahun 2025 mungkin bisa 90.000 sampai 100.000 orang. Dan itu sebagian yang tercatat adalah di sektor usaha formal. Dan 2025 ini karena tekanan dari sisi industri, tekanan dari sisi UMKM itu juga meningkat, maka gelombang PHK-nya bisa meluas ya di sektor jasa pendukung, termasuk juga startup. Jadi startup ini yang sebelumnya ya pada waktu pandemi diandalkan untuk menyerap PHK dari sektor industri manufaktur, saat ini startupnya juga sedang mengalami pelambatan efisiensi, sehingga ini juga membuat masyarakat akhirnya lebih banyak lagi beralih ke sektor-sektor informal untuk bisa bertahan hidup. Dibayangi suramnya ancaman PHK massal pada 2025, pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk membantu korban PHK. Dari hasil penelusuran kami, setidaknya pemerintah menyiapkan bantuan tunai berupa 60% gaji selama 6 bulan mulai 2025. Kemudian program Kartu Prakerja yang membuka akses terhadap bantuan tunai. Berikutnya ada juga jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dan janji reformasi sistem jaminan sosial, mulai dari asuransi hingga program penempatan kerja. Nah, apakah siasat pemerintah menghadapi badai PHK di 2025 itu sudah cukup bagi kalangan pekerja? Atau masih jauh panggang dari api? Yang kita lindungi sebenarnya siapa? Pejabatnya kah? Atau memang masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk membeli beras atau menginginkan hidup mereka yang lebih layak dengan cara mereka masih mendapatkan upah bulanan dari perusahaan masing-masing. Bantuan-bantuan pemerintah ini hanya obat dalam jangka pendek sampai mereka mendapatkan pekerjaan baru. Nah sekarang pertanyaannya, pekerjaan baru apa? Lapangan pekerjaan apa yang bisa terbuka dengan program-program pemerintah? Selama itu belum bisa dijawab, maka efek dari bantuan-bantuan dan termasuk jaringan sosial untuk membantu para korban PHK ini hanya parsial dan tidak menyelesaikan permasalahan dalam jangka panjang. Kebijakan pemerintah, terutama soal kenaikan PPN 12% mulai 1 Januari 2025, berpotensi jadi efek domino. Bahkan, belum lagi PPN naik, tapi kenaikan harga sudah dirasakan masyarakat. Beberapa harga-harga tuh udah mulai dinaikin, kayak beberapa makanan-makanan gitu supermarket itu ada yang udah naik sampai 50%-nya. Apalagi mungkin yang naik kan juga bukan cuma bahan pangan ya, kayak misalkan yang hiburan-hiburan seperti Netflix segala macam itu bakalan ini banget sih untuk Gen Z. Agak aneh sih menurut saya, di tengah ekonomi yang lagi lesuh seperti ini
naikin PPN ya itu akan lebih menurunkan buying power masyarakat sih nantinya sih. Apa sih kelas menengah, mungkin menengah ke bawah atau menengah ke atas itu lebih diperhatikan dari pendapat kita kayak gimana sebelum ngambil keputusan atau kebijakan itu, mungkin dilihat kalau kita terapin nih ke kelas ini apa dampak atau efeknya ke depan, apakah itu baik, apakah itu efisien untuk kita para karyawan juga sebenarnya yang bisa mempengaruhi kayak kebijakan ekonomi. Sebaiknya dari pemerintah sendiri sih lebih proaktif ya dan melihat ke bawah bahwa saat ini ekonomi lagi tidak sedang baik-baik saja. Nah, apalagi ini sekarang kan lagi isunya PPN mau naik kan per Januari ini. Langkah menaikkan PPN ini sebagai hal yang salah karena tidak tepat pada waktunya. Kalau bisa jangan deh. Kita nyari aja udah ngapa-ngapain masih ada PPN 12%, aduh. Gak bisa. Susah sih sekarang Kak, cari kerja, cari duit gitu ibaratnya ya susah. Habis itu masih kena PPN dan lain-lain. Mungkin kalau kebijakannya untuk yang berpenghasilan di atas sekian-sekian mungkin masuk ya, tapi kalau untuk yang kayak kita-kita nih, kayak saya gitu kan kayak kurang sih. Di bawah prediksi dampak domino imbas kebijakan kenaikan PPN 12%, seperti apa racikan kebijakan terbaik untuk meredam badai PHK yang kini makin tak kenal jabatan? Jadi pemerintah harusnya mulai melakukan kajian, evaluasi, bahkan membatalkan misalnya kenaikan tarif PPN 12%, tapera, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, bahkan juga asuransi kendaraan bermotor yang wajib itu harus ditunda dulu karena momentumnya tidak tepat. Jadi bisa dibayangkan daya belinya sedang melemah, tidak bisa diobati dengan stimulus ekonomi. Jadi akar masalahnya dulu yaitu banyaknya pungutan dan tarif. Serta yang terakhir adalah soal pengaturan impor. Impor kalau impornya adalah bahan baku itu masih bisa dibenarkan asalkan tidak ada barang lokal yang menjadi penggantinya. Tapi kalau impor barang-barang konsumsi, peralatan elektronik, pakaian jadi, terutama yang kena di sektor padat karya, ini sebaiknya pengaturan impornya diperketat. Badai PHK ini bukan sekedar angka, tapi juga cerita dari jutaan harapan dan penghidupan keluarga yang semakin terancam impitan ekonomi. Di waktu inilah harusnya negara lebih peduli kepada masyarakat. Belum ada kata terlambat mengambil keputusan tepat untuk mengendalikan badai PHK. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Priscilia Claudia dan Dedi Sunandar pamit undur diri. Salam SCTV.